Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Telset, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu sehat walafiat. Jumpa lagi bersama dengan Ica dalam acara podcast Telset. Sobat Telset sekalian, hari ini kita akan membahas tentang dunia pendidikan, di mana dunia pendidikan sekarang ini masih memberlakukan PJJ atau pembelajaran jarak jauh yang pastinya banyak menggunakan teknologi atau akses internet. Tapi kita tidak hanya ingin membahas tentang teknologi di dunia pendidikan saja nih, karena kali ini kita akan membahas tentang pengaruhnya terhadap psikologi siswa. Jadi dalam podcast kali ini tema yang kita angkat adalah PJJ dan pengaruhnya terhadap psikologi anak jelang ujian sekolah. Kenapa kita ngambil tema ini? Beberapa waktu yang lalu, Kemendikbud tuh sempat menyampaikan tentang dampak dari pembelajaran jarak jauh. Salah satunya adalah tekanan psikologi pada anak. Bisa berupa stres. Stres ini lantaran minim sekali interaksi antara guru dengan siswa maupun siswa dengan teman-temannya, ataupun dengan lingkungan. Dan ditambah lagi, tekanan ini semakin sulit karena itu tadi ada pembelajaran jarak jauh. Semua dilakukan secara virtual. Nah, untuk membahas itu semua telah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa. Ada dua nih narasumbernya. Yang pertama adalah seorang psikolog, namanya Ibu Intan Erlita. Selamat siang Ibu Erlita. Intan. Selamat siang. Sehat selalu ya Bu ya. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah yang kedua ini adalah seorang pemerhati dan praktisi pendidikan, Ibu Maria Mursadi atau lebih akrab dipanggil dengan Ibu Mima. Nah, Ibu Mima ini juga merupakan Head of Academic dari Kelas Pintar. Selamat siang, Bu Mima. Selamat siang, Wica. Selamat siang, Mbak Intan kali ya. Kalau biar akrab kita panggilnya Mbak ya. Iya. Ya, masih kece. Iya. Seger-seger. Badai sekali, seger betul. Alhamdulillah nih kita bisa berkumpul bersama nih di hari yang cerah. Nggak tahu tapi kayaknya di Bogor hujan ya Bu ya? Di Bogor hujan, betul. Di Jakarta panas Bu. Nah untuk yang pembelajaran jarak jauh ini karena kita masih melakukannya dalam waktu yang mungkin masih beberapa waktu lagi nih, nggak tahu nih sampai kapan ini ya. Ini kan mempengaruhi betul tentang kondisi dari anak-anak, psikologi siswa begitu ya. Nah ini bisa stres, bisa apalah itulah. Saya nggak tahu, itu asumsi saya aja itu. Nah saya pengen tahu juga nih kalau dari Bu Intan sebagai pakarnya nih secara psikologi, ini seperti apa ini pengaruhnya psikologi siswa saat secara general ya Bu, saat PJJ dibandingkan dengan waktu normal dulu gitu. Seperti apa Bu? Monggo Bu Intan. Iya, baik. Terima kasih. Aku juga panggilnya Mbak Ica aja ya. Iya, monggo. Oke. Jadi gini Mbak Ica, ini makasih banget ya dikasih kesempatan sharing di Telset bersama Mbak Mima juga gitu ya. Artinya memang kita memberikan kesempatan nih bahwa memang akhirnya kita memahami ya, bukan cuma orang tua yang stres dengan kondisi ini, anak-anak pun bisa di kondisi stres gitu. Dan ini cukup miris tapi kita harus jalani karena kita sama-sama sepakat ya, nggak ada yang tahu bahwa ini akan berakhirnya kapan. Tapi tentunya kondisi PJJ ini ya cukup memberikan dampak yang cukup besar kepada anak-anak secara psikologis ya, karena kan logikanya anak-anak itu baik yang TK, SD, SMP, SMA ini mereka itu kan lagi membutuhkan yang namanya kontak sosialisasi yang cukup tinggi ya, di mana mereka belajar mengenali lingkungan, belajar mengenali bagaimana ngobrol dengan guru orang yang lebih tua gitu kan, bagaimana dia beradaptasi dengan teman-teman seumurannya gitu. Artinya mereka memang kehilangan masa-masa yang dikatakan adalah hubungan manusianya ya kan, hubungan bagaimana dia beradaptasinya gitu. Nah ini menimbulkan stres tersendiri karena basicnya manusia itu kan makhluk sosial, ya kan, makhluk yang dia butuh berinteraksi. Nah ini anak-anak kita pun merasakan. Jadi sekarang dia ini Mbak udah di posisi stres karena tuntutan belajar sudah tinggi, ya kan, tugas-tugas harus dikumpulkan
dengan juga ada standar-standarnya, tapi di satu sisi mereka nggak punya waktu untuk mengaktualisasikan diri. Jadi akhirnya larinya ke gadget, yang akhirnya interaksinya dengan benda mati lagi gitu kan. Nah ini udah sampai di level banyak yang akhirnya anak-anak merasa jenuh, lelah, kemudian impact-nya tentu adalah nilai mereka yang turun atau emosi mereka yang nggak terkontrol, Mbak. Jadi mereka tuh gampang marah, gampang seolah-olah kayak ngelawan sama orang tuanya, ya kan? Karena dia kayak dia nggak nyaman kondisinya. Jadi itulah yang terjadi saat ini dari anak-anak kita kalau kita bicara mengenai efek negatif dari PJJ ini. Itu kan kalau dalam kondisi istilahnya normal belajar biasa ya Bu ya, dalam kondisi PJJ. Nah kalau dalam situasi ujian itu kan pasti akan berbeda lagi ya Bu? Lagi. Itu seperti apa itu Bu? Ya itu jadi gini, tekanannya kan semakin tinggi kan. Nah, satu sisi mereka harus beradaptasi. Jadi anak-anak sekarang tuh mereka harus bisa kayak satu, kalau kita beli makanan tuh harus kayak paket. Jadi mereka harus bisa belajar sendiri, mereka harus bisa ngatur diri mereka sendiri, mereka harus bisa mengolah rasa emosi mereka sendiri gitu kan ya. Jadi ini mereka harus adjust semuanya dalam waktu yang bersamaan. Nah, terkait ujian, Mbak, ujian ini kan mempunyai pressure tersendiri buat mereka. Pressure-nya apa? Pertama, apakah mereka sudah memahami materi kemarin? Ya kan? Tentu dengan kita pembelajaran seperti ini jarak jauh, itu kan tidak mungkin sebagian anak nggak akan mudah untuk mencerna materinya. Kedua, mereka punya stres tersendiri adalah menjelang ujian, biasanya mereka diminta untuk mengerjakan tugas-tugas yang mungkin kemarin mereka skip, Mbak. Ya kan? Jadi mereka dikejar itu. Jadi mereka udah pressure sendiri. Belum lagi mungkin dari orang tuanya karena merasa pelajaran jarak jauh ini nggak maksimal, mereka dileskan lagi. Ya kan? Jadi sebenarnya tingkat menuju ujian ini ada dua, Mbak. Bisa memang menjadi stres kalau semua tentang tuntutan. Sekolah menuntut nilainya bagus, guru menuntut nilainya bagus, orang tua menuntut nilainya bagus, tapi nggak ada yang mengajak diskusi. Nah ini hati-hati, jadi ujian buat anak stres. Cuma ada anak yang menghadapi ujian santai. Kenapa? Ketika orang tua bisa diajak diskusi, ketika guru atau wali kelasnya bisa diajak diskusi, dan ketika support system di sekelilingnya pun mensupport dengan kondisi yang seperti ini, PJJ ini gitu. Jadi kondisi memasuki ujian ini ada dua, ada memang siswa yang merasa oke, emang I'm ready, siap gitu kan. Ada yang konteksnya dia nggak siap, dia stres karena kemarinnya dia berantakan dan dia nggak merasa ada yang bisa membantu atau memberikan solusi dia saat ini. Seperti itu, Mbak. Iya. Itu kan mempengaruhi juga dipengaruhi juga dengan pola belajar ya. Ini saya sampaikan kepada Bu Mima mungkin nanti yang bisa jawab karena beliau kan langsung bertemu nih dengan siswanya nih ya. Betul. Kan pola belajar siswa sebelum pandemi dan masa pandemi ini berbeda ya Bu ya. Gimana Bu Mima? Iya, tadi mungkin saya juga udah dengar dari penjelasan Mbak Intan ya. Memang kalau kita bicara mengenai pola belajar sebelum pandemik dan sesudah pandemi itu pasti berubah, berbeda gitu ya. Kalau selama sebelum pandemi itu kan memang pola belajarnya itu pada umumnya siswa sama, mereka kan ketemu di sekolah, bertatap muka, ada interaksi. Mereka kalau belajar itu ya sendiri, nggak selamanya sendiri, tapi ya nanti berkelompok, berdua, bertiga, berempat, berlima, atau misalnya kadang-kadang ya harus mandiri. Nah kalau sekarang dengan kondisi pembelajaran jarak jauh ataupun belajar dari rumah, itu semua kebanyakan memang sendiri jadinya. Jadi memang pola belajarnya itu jadi berubah. Yang tadinya dimungkinkan untuk melakukan dia berkelompok mungkin di selama PJJ, tapi kan virtual. Jadi memang mereka banyak perubahannya, memang cukup signifikan. Kemudian kalau di sebelum PJJ masih tetap muka, ada guru yang hadir, benar-benar hadir ya. Dan berarti ketika ada siswa kesulitan atau ada yang ingin ditanyakan, jadi intervensinya langsung, jadi siswa bisa langsung. Tapi kalau yang sekarang ini pasti ada jeda-jedanya, tidak bisa langsung, butuh waktu gitu misalnya. Nah itu yang memang perbedaannya cukup signifikan. Pola belajarnya pasti berubah menurut saya. Nah dari pola belajar yang berubah itu kan pasti mempengaruhi psikologi dan karakter siswa ya Bu. Ibu kalau ngelihat ketika berkontak dengan para siswa ini seperti apa? Ya,
tadi ya, ketika dia misalnya minim interaksi personal, berkomunikasi dengan teman-temannya, ya mungkin sudah muncul beberapa karakter atau sifat tertentu dari siswa gitu loh. Tadi misalnya siswa-siswa itu dengan pola belajar yang sekarang kan dia menyesuaikan, dia harus mandiri. Artinya kadang-kadang dia nggak tahu mau ada kesulitan nanya ke siapa ya gitu. Ya kalau orang tuanya ada dia tanya ke orang tua. Kalau di sekolah kan dia bisa tanya ke temennya, nyolek temennya, nanya temennya, nyolek gurunya kan gampang. Ini nyolek gurunya jarak jauh nggak mungkin di semua orang bertanya gitu sekaligus dia susah. Jadi memang itu yang akhirnya dia ya itu pasti ada banyak perubahan juga kepada siswanya juga. Ya tadi mungkin dia jadi cepet ya udahlah gitulah, cepet putus asa lah atau misalnya ya udahlah terima aja lah begini gitu. Jadi memang itu ya ininya signifikansi perubahannya. Apalagi pas menjelang ujian. Betul. Nah, kalau menjelang ujian kayak apa lagi nih para siswa nih Bu kalau Ibu lihat nih? Kalau menurut saya itu tadi ujian itu kalau kita berbicara mengenai ujian itu kita berbicara mengenai kesiapan, readiness ya. Jadi siswa itu dia itu kalau dia paham materinya, apa yang diujikan dia paham misalnya. Oh saya mau ujian ini materinya apa, saya paham apa tidak misalnya. Kalau ditanya bentuk soal ini saya tahu gitu loh. Nah itu dia pasti akan lebih siap. Tapi lain halnya ketika siswa itu tidak siap. Dia mau ujian, apa yang mau diujiin gitu ya, materi yang mana ya, ini bab yang mana ya, ini yang kayak apa sih soalnya misalnya. Nah itu ketika hal itu terjadi itu yang membuat stresnya itu meningkat. Tadinya mungkin dia mau ujian misalnya matematika, waktu dia buka bukunya, dia buka babnya, oh ini yang mana yang kemarin, nah ini yang mana, oh saya nggak ngerti, nah itu double up lagi, makin terus, ini nanya ke siapa ya gitu, nah itu makin tinggi. Jadi memang kalau berbicara mengenai ujian itu kita bicara mengenai kesiapannya siswa yang siap, siswa yang punya dukungan yang baik dari rumah, siswa yang misalnya dia tahu harus mencari kemana informasinya, dia akan mungkin tidak terlalu cemas, dia mungkin akan cemas gitu loh. Cemas kalau misalnya dia bisa apa enggak ya pas ujian, ada faktor mungkin yang di luar dari dia. Tapi kalau memang dia dari awal dia nggak siap, dia nggak tahu apa yang harus, dia materinya seperti apa, dia juga bingung apa yang harus dilakukan, nah itu udah pasti dia akan lebih tinggi stresnya dibandingkan dengan anak yang tidak siap. Itu sih Bu Ica menurut saya. Ini sama ya, pendapat antara Bu Intan dan Bu Mia sebenarnya sama ya, mirip gitu, maksudnya memang ada dampak yang positif dan negatifnya dari seorang siswa ketika melakukan pembelajaran jarak jauh, terutama menjelang ujian. Nah kalau kalau pengaruhnya, kalau misalnya gini, kalau negatif gitu ya terhadap gimana ya caranya supaya dampak-dampak negatif itu tidak terlalu mempengaruhi siswa begitu ya Bu. Mungkin Bu Intan bisa bantu jawab itu. Ya, jadi gini Mbak Ica, kalau kita bicara anak-anak perlu dibantu untuk nggak stres, itu sangat ya. Mungkin Bu Mima juga sepakat ya, kita semua sepakat lah ya gitu ya. Karena tadi aku bilang mereka berbarengan harus belajar adaptasi dengan kondisi, mereka harus belajar mandiri, mereka harus belajar supaya dapat nilainya bagus dan segala macam. Mereka harus dibantu. Siapa yang harus dibantu? Orang tuanya. Nggak ada lagi gitu. Artinya ketika orang tuanya bekerja bagaimana? Nah ini satu persepsi yang harus kita sama-sama miliki para orang tua, itu adalah orang tua membantu bukan berarti orang tua membantu secara harfiah ya. Artinya anak mau ngurusin buku, orang tuanya ngurusin gitu kan. Ngerjain PR nggak bisa, orang tuanya turun tangan. Kalau seperti itu, kelelahan akan terjadi pada orang tuanya dan orang tuanya juga bisa burn out akhirnya gitu kan. Jadi hanya memikirkan satu masalah ke kotak yang lain ya gitu. Nah tentunya di sini peran orang tua seperti apa? Ngajak diskusi anak. Jadi sekarang udah bukan saatnya kita ngomong, nggak tega sama anak saya. Nah, kadang-kadang rasa nggak tega itu membuat si anak tidak menjadi sosok yang mandiri. Padahal, kenapa saya bisa berani ngomong kayak gini? Karena kebetulan Bu Ica dan juga Bu Mima, saya sebagai seorang psikolog, saya juga ibu dari 4 orang anak, gitu kan. Super ini. Super itu ya. Mom super mom. Nah, bayangkan kalau misalnya aku mencoba menjadi super mom yang membantu semua anak-anakku sekolah, maka stres 4 anak akan ke saya, gitu kan. Nah, stres saya terbesar adalah di anak saya yang usia 6 tahun, mau 7 ya, berarti dia masuk ke SD tahun ini. Itu saya sempat mengalami kepanikan, yang saya berpikir bagaimana anak baru masuk SD, belum bisa baca, iya kan gitu kan, dia harus Zoom, dia harus tahu caranya submit tugas, wah itu sudah membuat saya stres. Tapi pada akhirnya, di sini saya akhirnya masuk konsep,
saya harus bikin anak-anak saya mandiri. Karena nggak bisa mereka bergantung sama orang lain, termasuk kepada saya. Jadi saya ajarkan kemandirian kepada anak-anak tergantung usianya. Nah, jadi satu, orang tua harus bisa mengajarkan kemandirian pada anak-anaknya, dan mulai orang tua percaya kepada anak bahwa anak bisa kok. Mereka bisa loh sebenarnya problem solving. Jadi jangan kita terus yang menyelesaikan masalah anak. Contohnya, akhirnya ketika saya lihat anak saya yang kelas 1, dia luar biasa perkembangannya. Dia bisa nyalain Zoom sendiri, dia tahu caranya kamera off, dia tahu caranya mute gitu ya. Yang tadi saya pikir nggak akan ngerti. Kemudian bahkan dia bisa submit tugasnya sendiri. Artinya ketika anak itu dilepas, tapi tetap kita memantau ya. Jadi saya walaupun kerja, Mbak, jadi saya berada di jarak yang tidak terlalu jauh dari anak saya, terutama yang kecil, karena saya tahu dia harus butuh pantauan. Tapi ketika saya tahu radarnya bahwa dia aman, dia bisa menyelesaikan dengan sendiri, maka saya serahkan itu semua ke anak saya. Jadi kita turun hanya di hal-hal yang anak-anak nggak bisa. Nah, makanya yang pertama kali harus dilakukan adalah komunikasi orang tua dengan anak dan belajar mempercayakan bahwa anak saya pasti bisa. Nah, itu kayaknya susah ya, Bu ya. Mempercayakan anak bahwa anak itu adalah bisa. Karena kebanyakan orang tua itu merasa bahwa anak itu harus dibantu, anak itu harus dibantu. Ya, benar nggak, Bu ya? Benar, tapi itu begini, kita boleh bantu porsinya. Tapi biarkan anak menyelesaikan masalah dulu semaksimal dia bisa. Yang penting dia ada fight-nya, karena ini nanti mempengaruhi karakter dia dewasa. Kalau dari kecil terbiasa dibantu sama orang tuanya, maka ketika dewasa nanti dia punya masalah dalam kehidupan, ya pasti kan ada masalah ya dalam hidup ya. Iya, pasti. Dia lari dari masalah, atau dia mencari kambing hitam. Karena dia nggak diajarkan kalau punya masalah, kamu harus menyelesaikan masalah sendiri ya. Nah, dia nggak diajarkan, karena kita selalu ready. Nah, kadang-kadang ini memang problemnya ada di orang tua. Jadi aku suka bilang, tega, tapi tega dalam koridor yang tepat. Ya kan, jangan sampai sayangnya kita membunuh karakter anak, karena anak itu biasanya punya karakter pemberani. Nah, kadang tanpa sadar kita yang membunuh karakter pemberaninya anak kita gitu. Jadi di posisi kayak gini, orang tua itu harus mengambil peran. Nggak perlu menyalahkan diri dengan kita yang bekerja, tapi adalah bagaimana kita mempunyai kualitasnya gitu. Jadi ngobrol, sharing gitu. Seperti itu sih, Mbak, dari aku. Kalau batasannya ya, Bu, tadi batasan orang tua turun ke problemnya anak ini sampai sebatas mana? Oke, contoh simpelnya gini, misalnya anak kita yang kecil dulu ya, batasannya yang kecil itu, dia lagi mau pakai kancing baju. Buat anak kecil kan pakai kancing baju tuh susah ya, effort gitu ya. Nah, kadang orang tuh suka nggak sabar kan kayak, yaudah deh sini sama bunda aja pakai baju gitu ya, karena nggak sabar gitu ya Bunda ya. Padahal tahu nggak sih ayah bunda, justru pada saat dia memasukkan kancing baju ke dalam lubangnya, itu adalah dia belajar bagaimana bahwa dalam setiap masalah tuh pasti ada jalan keluarnya, tapi ada usahanya. Nah, kalau ditanya sama Mbak Ica, sejauh mana sih boleh membantunya? Ketika anak di waktu tertentu dia emang udah nggak bisa, kita lihat usahanya udah ada dan dia udah mulai nangis. Nah, nangis itu sebenarnya alarm loh, Mah, gitu. Alarm apa? Alarm bahwa I need your help, Mom, gitu kan. Aku butuh nih, Ma, aku butuh nih, Pa, gitu. Tolong bantu aku. Nah, pada saat itu Mama dan Papa boleh turun. Oke, sini Mama bantu ya. Yang penting kita lihat dia ada usaha dulu. Semakin besar tentunya kita biarkan dia dengan bagaimana cara dia mengatasi masalahnya. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat sudut pandang positifnya ya, masa pandemik ini, masa PJJ ini adalah masa terbaik kita untuk mengajarkan arti kemandirian buat anak-anak. Karena sekarang semua udah sendiri semuanya, gitu. Seperti itu. Harus. Ibu ada kira-kira ada referensi studinya nggak ya tentang yang tadi Ibu sampaikan itu, atau pengalaman dari mungkin ada konsultan, ada siswa yang berkonsultasi dengan Ibu gitu, terkait stresnya ini gitu. Oke, kalau secara referensi data keilmuan saya belum sempat meresearch ya gitu, belum sempat mencari juga. Tapi saya berbicara seperti ini karena banyak yang datang konsultasi ke saya, orang tuanya, anaknya gitu ya. Kemudian satu titik saya mengambil benang merah dari satu klien ke klien yang lain bahwa ternyata mereka menjadi stres ketika tanggung jawab itu mereka banyak, tapi mereka tidak mendapatkan teman untuk berbicara atau sharing. Dan yang kedua adalah ketika merasa bahwa Mama tuh nganggap aku anak kecil terus loh, Tante. Benar. Nah, itu tuh sebenarnya, dan itu bukan curhatan anak SMA aja loh. Anak SD kelas 4 itu merasakan bahwa aku udah besar loh gitu. Tapi Mama, jadi artinya kadang kita yang karena ya kita wajar juga karena orang tua kan nganggap anak kecil gitu ya mungkin ya. Tapi sebenarnya itu adalah sebuah ucapan yang akhirnya saya dapat benang merah.
Oh, iya. Yang kuliah ngomong gitu, yang SMA ngomong gitu, yang gitu ya, dengan orang tua yang berbeda gitu, dengan anak karakter yang berbeda. Artinya ada keinginan dari dalam diri anak bahwa, "Mah, ayo dong percaya aku, sekali aja, aku tuh udah gede Ah, loh." Nah, itu sebetulnya. ya. Nah, ini sekarang giliran Bu Mima nih. Kira-kira kalau yang paling sering dikeluhkan atau dirasakan siswa ketika masa PJJ itu seperti apa, Bu? Terutama pada saat-saat ujian ini. Ini ditilik dari Ibu sebagai pemerhati dan praktisi pendidikan ini. Iya, mungkin banyak keluhan tadi sedikit banyak sudah disinggung oleh Mbak Intan juga ya. Tugasnya banyak misalnya, kemudian banyak tugas, kemudian banyak materi yang memang mereka kurang paham. Kemudian kalau kurang paham, kalau kita telusuri lagi, kenapa sih kamu nggak paham? Oh iya, waktu kelas itu, waktu saat sesi itu saya nggak masuk misalnya, saya nggak bisa join ke ruang platformnya misalnya. Jadi memang ada hal-hal yang seperti tugasnya banyak, kemudian materi yang mereka belum paham, kemudian yang banyak dikeluhkan juga memang banyak tuntutan dari guru misalnya. Jadi misalnya kalau yang di yang lebih senior misalnya di SMA, semua guru kasih PR gitu misalnya. Kok barengan semua gitu loh. Padahal yang satu ngasih PR, satu ngasih, jadi PR tuh bertumpuk gitu. Memang jadi kendala ya seperti itu, karena memang sekarang kondisinya mereka siswa itu harus mandiri, tadi betul kata Mbak Intan, mereka memang harus berlatih terhadap komitmen mengerjakan tugas, atau kita bilang task commitment and time managementnya gitu loh. Karena kalau dulu kalau di sekolah ada tugas itu selalu kan guru pantau misalnya. Kalau kamu misalnya nggak ngumpulin tugas hari ini, misalnya kamu dikasih surat lah ke orang tua, kamu nggak ngumpulin tugas atau nggak boleh masuk kelasnya. Kalau ini sekarang tugas itu kan mengalir begitu saja gitu, dan mungkin di awal memang banyak kalau saya bilang saling beradaptasi, baik sekolah atau guru dan siswa, bahwa ketika anak misalnya kesulitan untuk misalnya masuk ke sesi pembelajaran, oh iya mungkin jaringannya terganggu, oh iya mungkin misalnya kuotanya habis misalnya. Nah, pemakluman itu akhirnya mungkin juga dipakaikan oleh anak, misalnya oh iya nggak apa-apa lah kalau saya terlambat mengerjakan tugas, oh iyalah gurunya pasti maklum, orang saya kan berbagi berbagi device dengan kakak atau adik saya gitu. Nah, sehingga akhirnya anak-anak itu sebagian, saya nggak bilang semua, karena ada anak-anak yang memang dengan dukungan yang baik, dengan support yang baik, dan dengan independent learning, jadi mereka jadi mandiri. Anak-anak itu ada sebagian anak atau mungkin banyak, kita harus cari penelitiannya, bahwa memang berapa banyak persen sih yang muncul jadi mandiri. Tapi ada juga yang akhirnya memang dia Halo, Bu Mima. Wah, bangkit mungkin Bu karena Mima, dukungannya yang kurang pas, lingkungan belajarnya yang kurang memadai. Halo? Iya. Ya. Agak terputus tadi soalnya karena mungkin jaringan. Hujan. Hujan. Sedikit diulang yang terakhir Bu. Iya, tadi yang mungkin terakhir saya bilang, ada yang memang muncul menjadi pembelajar yang independen atau mandiri gitu, karena memang didukung oleh lingkungan belajarnya, lingkungan sekolahnya juga mendukung. Tapi ada juga akhirnya yang gagal, yang misalnya kesulitan atau masih berjuang untuk menuju lebih mandiri, karena memang dukungannya masih terbentuk, masih belum terbentuk dengan baik ya, sehingga ya itu tadi akhirnya kesulitan untuk menyelesaikan tugas itu menumpuk. Saya pernah dapat cerita gitu, bahwa saya paksa anak saya dari pagi sampai jam 9 malam karena saking menumpuknya tugas dia harus menyelesaikan misalnya. Itu karena task komitmennya dia, kapan dia menyelesaikan tugasnya, kapan harus dikumpulkan. Nah, itu yang manajemen waktunya dia memang harus terus diperbaiki dengan pembelajaran jarak jauh seperti sekarang ini gitu. Tapi sebagai pengajar atau praktisi pendidikan pasti ada kekhawatiran ya Bu ya. Nah, kekhawatirannya kayak apa sih sebenarnya? Kalau saya sih ngerasain, aduh nanti anak saya ini bisa enggak ya? Sesuai enggak nih dengan tuntutannya gitu, sesuai enggak gitu? Itu kekhawatiran saya sih. Kalau dari Ibu lihatnya seperti apa?
Sebenarnya itu mungkin dari Kemendikbud juga sudah mengeluarkan memang dan menjadikan kekhawatiran banyak orang atau yang dia bilang bahwa learning loss gitu loh. Jadi ada anak-anak yang tidak bisa, yang dikhawatirkan, bukan tidak bisa dikhawatirkan, tidak dapat mencapai kompetensi belajarnya dia gitu loh. Dikarenakan ya itu tadi dukungan lingkungannya tidak memadai untuk dia mencapai hal tersebut. Itu yang paling dikhawatirkan oleh sebagian besar pendidik gitu loh. Nah, memang banyak yang dilakukan oleh pendidik atau sekolah adalah dengan memberikan banyak tugas sehingga mereka tercapai kompetensinya, walaupun sebenarnya belum tentu itu yang dibutuhkan oleh si siswanya. More assignment it doesn't mean more akhirnya gain more knowledge atau misalnya pemahaman terhadap suatu hal gitu. Bukan berarti memang harus dicari apa sih kenapa misalnya akhirnya terjadi seperti itu. Kenapa siswa ada yang mencapai kompetensinya, ada yang enggak. Walaupun memang dari berdasarkan beberapa penelitian itu pembelajaran jarak jauh itu siswa itu paling menerima itu ya 40% itu maksimal yang bisa dia terima gitu. Yang bisa dia terima materinya. Sisanya ya itu tadi kita harus bantu siswa itu untuk menumbuhkan rasa dia bahwa dia kenapa dia harus belajar ini gitu. Itu yang harus ditumbuhkan, yang kita bilang independent learning. Jadi dia harus punya ownership terhadap pembelajarannya dia gitu loh. Jadi mungkin itu bisa dimulai dari orang tuanya, misalnya yang tadi nggak spoon fed, misalnya kamu nggak bisa apa sini mama kerjain gitu loh. Kamu nggak bisanya, betul. Jadi kamu nggak bisanya yang mana? Oke, karena nggak semua orang tua itu jadi guru tuh susah gitu. Dan saya sebagai orang tua pun gitu ya, kalau Mbak Intan 4, saya 2 gitu, udah kadang ini yang mana ya dulu ya. Jadi kita bantu dia, oke, kamu mau butuh informasi tentang apa? Ayo kita cari di mana gitu loh. Nah, ketika anak itu dikasih jalan, dikasih alternatif cara untuk menyelesaikan sesuatu, ketika dia tahu caranya, nah dia akan itu caranya di situ. Oke, saya cari sendiri deh gitu. Nanti dia akan datang ke kita ketika siswa akan datang ke kita ketika dia kesulitan, benar. Jadi memang kita cari lingkungannya seperti itu, carikan caranya gitu. Jadi memang yang kita lihat seperti itu. Makanya kalau di kelas pintar sendiri tuh kita melihat bahwa kenapa gitu misalnya kita punya sesi itu ya kalau di kelas pintar tuh ada tanya pintar tuh banyak banget yang suka misalnya nanya, berarti ada anak memang yang akhirnya menemukan jalannya gitu, menemukan kemana dia harus mencari gitu loh. Ya itu ada anak yang memang akhirnya tanpa dukungan yang baik, tanpa dia nggak dikasih tahu, karena mungkin orang tuanya selalu nanti membantu, nah akhirnya dia ya tenggelam di situ saja gitu. Kan kalau dari sisi psikologi siswa itu kan juga ketika menjelang ujian itu muncul juga demotivasi ya Bu Mima. Nah itu bagaimana kalau menurut Ibu demotivasi ini gimana cara meminimalisirnya gitu ya, karena Allah itu kalau demotivasi kayaknya mempengaruhi semua deh kayaknya. Dunia berakhir atau gimana? Jadi orang kan demotivasi atau tidak termotivasi kan pasti ada sebabnya gitu loh. Jadi siswa tidak termotivasi karena misalnya dia nggak tahu kenapa dia tidak tahu kenapa dia harus melakukan sesuatu. Motivasi kan ketika orang tergerak untuk melakukan sesuatu dan dia tahu tujuannya mau kemana. Nah, siswa itu tidak termotivasi karena dia tidak tahu kenapa sih misalnya, atau misalnya kenapa saya harus belajar ini misalnya, kenapa misalnya saya harus memahami ini, atau demotivasi kalau misalnya dia ya sudahlah kalau misalnya saya belajar pun belum tentu saya bisa gitu loh. Nah itu demotivasi itu muncul karena hal-hal seperti itu. Nah itu memang paling ditakutkan karena ketika dia demotivasi akhirnya dia tidak akan melakukan apa-apa. Nah itu yang memang kita coba misalnya untuk menemukan supaya termotivasi, untuk membangkitkan motivasinya ya kita harus kasih tahu bahwa ayo loh ada banyak hal yang memang bisa kamu tidak perlu bergantung pada guru kamu sendiri, kamu tidak perlu bergantung pada misalnya belajar itu di dalam era sekarang teknologi yang dengan PJJ ini memang banyak dimungkinkan untuk mereka mencoba mencari sumber yang banyak gitu loh, Bu Ica, sehingga kita harus menunjukkan ada alternatif lain sehingga dia bisa memahami suatu hal gitu loh. Jadi ada banyak cara gitu. Jadi dia bisa mencari apa yang dia kesulitan. Misalnya dia
kesulitan akan satu hal, ketika dia mencari jawabannya, oh dia bilang, oh iya ya, dia menemukan, oh iya nih, saya tahu nih, saya bisa mencari sendiri. Nah itu yang harus kita bangkitkan supaya mereka termotivasi gitu. Termasuk ketika menjelang ujian, ada juga bisa dibantu juga lewat kelas pintar ya Bu ya. Kalau nggak salah banyak beberapa fiturnya bisa dimanfaatkan ya. Iya memang nih kalau zaman-zaman mau ujian gini yang repot memang guru-guru kita nih. Jadi kita kalau udah jelang ujian ini memang trafiknya kita bilang makin tinggi gitu. Traffic usernya gitu. Jadi misalnya kita kalau misalnya yang paling sering itu misalnya kalau nanya gitu, bertanya. Karena kan memang yang tadi saya bilang tadi, kalau bertanya ke guru belum tentu gurunya punya waktu karena banyak banget yang bertanya ke orang tua, nggak semua orang tua tuh paham dengan materi pembelajarannya. Nah ya sepertinya banyak kan mereka alternatifnya mereka tuh banyak yang bertanya ke kita. Kalau di sesi kita tuh ada sesi tanya pintar itu 2 sesi tuh kalau mau ujian tuh bisa 2.000 pertanyaan masuk Mbak Ica. Kadang-kadang nah itu wah banyak banget ya. Jadi kita dari situ kita memahami bahwa ternyata memang bebannya siswa itu memang luar biasa. Tanpa disadari oleh guru atau mungkin guru sadar, orang tua sadar bahwa memang mereka banyak bebannya gitu dan mereka banyak nggak taunya untuk hal-hal yang mungkin misalnya oh ya kasihan banget ya mereka nih kesulitan. Nah itu pasti trafiknya meningkat menjelang ujian. Nah itu terlihat kenapa juga mereka sangat terbantu. Misalnya suka ada masuk nih ke kita, misalnya terima kasih ya kakak-kakak guru sudah membantu kita gitu. Jadi mereka suka kalau misalnya nanti kalau mereka bertanya kan mereka foto pertanyaannya itu ada kata ininya kalimat di bawahnya, tolong Kak saya mau ujian Kak dibantu saya belum ngerti gitu. Jadi memang akhirnya walaupun memang kita nggak bertemu dengan langsung kita merasakan bahwa oh ya memang mereka memang sangat-sangat terbebani dengan pembelajaran jarak jauh ini gitu. Nah kita carikan solusinya ya seperti itu. Mungkin dengan ya ada kalau mereka memang ketinggalan misalnya materi pelajaran di sekolah ya mereka bisa ke fitur guru untuk menjelaskan, untuk mendengarkan lagi penjelasan lebih lanjut misalnya gitu loh Bu Ica. Iya. Nah kalau menurut Bu Intan nih tentang demotivasi nih kan ini perlu juga ada pengamatan atau kita mendapatkan informasi dari seorang psikolog ini, demotivasi pada siswa ini. Iya. Bagaimana Bu? Demotivasi ini bahaya banget ya, artinya karena kalau dulu kita bicara demotivasi tuh biasanya orang-orang dewasa ya nggak sih demotivasi karena misalnya kelelahan karena belajar, karena bekerja ya atau misalnya target dari kantor ya nggak. Nah tapi sekarang itu anak-anak kita juga banyak yang demotivation gitu. Jadi akhirnya mereka cenderung jadi nggak punya energi buat belajar, prestasinya mereka turun. Kalau ditanyakan tentang masa depan, mereka seperti nggak peduli dengan masa depan mereka gitu kan. Nah ini hati-hati ketika anak sudah menunjukkan hal-hal seperti ini. Karena motivasi itu harus ada. Kalau anak-anak nggak punya motivasi, ibarat mobil nggak punya bahan bakar. Nah jadi ini bahaya banget Mbak Ica. Jadi untuk menuju demotivation itu ada levelnya Mbak Ica. Jadi nggak langsung anak itu demotivation. Jadi mungkin dimulai dari lelah dulu belajar, ya kan. Terus merasa sendirian, ya kan. Nah, menujulah levelnya menuju demotivation karena dia merasa masalah nggak selesai, kusut terus nggak tahu penyelesaiannya gitu kan. Kita aja orang dewasa aja kalau punya masalah nggak ada penyelesaian kan pusing ya gitu ya. Cuman karena bedanya kita orang dewasa, mungkin kita lebih bisa rilis stres kita gitu kan. Nah bayangin anak kita gitu yang lagi sekolah ini, mereka kan belum ngerti rilis stres kayak gimana gitu. Akhirnya mereka tidak punya motivasi. Bahkan beberapa di antaranya gitu ya Mbak ya, kalau yang udah parah levelnya, mereka tuh udah nggak mau ke sekolah. Jadi mereka ada sindrom yang dengar kata sekolah, mereka takut, mereka marah, mereka cemas, dengar kata tugas, mereka tuh cemas, dengar kata ujian, mereka cemas. Bayangin sampai sebegitunya gitu kan. Nah kalau kayak gini kan impact-nya masa depan mereka kan. Betul. Nah ini level yang mungkin saja terjadi walaupun tahapannya panjang untuk menuju ke sananya. Seperti itu Mbak Ica. Nah sebagai orang tua ya kira-kira apa yang harus dilakukan? Misalnya saya menghadapi kondisi seperti itu gitu. Pertama kan kita harus melihat dulu bahwa si anak ini sudah masuk di level yang mana gitu ya Bu ya. Nah itu terus bagaimana penanganannya? Karena kadang-kadang orang tua itu kalau ngelihat anaknya malas belajar langsung aja ngambek Bu, pokoknya gini nih anaknya dimarahin gitu maksudnya. Iya. Langsung emosi gitu kan ibunya. Kalau enggak langsung ibunya yang handle persoalannya
Nah, ibunya ada yang pinter gitu, anaknya nggak jadi pinter. Iya benar. Gitu. Nah ini Itu melihat itu gimana itu, Bu? setuju Bu Ica. Ada anak pinter jadi nggak pinter, bener Bu Ica. Benar. Jadi ada satu saya pernah baca jurnal gitu ya. Jadi memang sebenarnya anak itu kan lahir ke dunia itu bukan kertas putih kosong melompong ya, tapi mereka adalah kertas putih dengan berjuta potensi gitu ya. Yang kadang kita tanpa sadar kita orang tuanya justru kita mematikan satu persatu potensi yang mereka miliki. Kayak potensi, Mbak Intan kenapa sih anak saya nggak berani ngomong di depan? Oke, saya tracking ke belakang. Ternyata dulu kalau dia mau nyanyi di depan diomelin sama ibunya. Ngapain kamu ngomong-ngomong di depan? Duduk nggak di sini? Gitu kan. Jadi tanpa sadar ternyata kita mematikan potensi anak kita satu persatu. Nah, jadi hal yang pertama gimana terkait demotivation? Pertama adalah buat orang tua sekarang saatnya kita untuk lebih mengenal anak kita lagi. Kedua, memang kita nggak bisa setiap saat mengawasi anak kita ya. Contoh saya deh yang berbicara ini pun saya harus bekerja. Saya nggak tahu nih anak saya ngapain sekarang. Ibaratnya kayak gitu kan. Tetapi ini jangan menjadikan kita kayak ya udahlah anak saya udah kayak gitu. Itu kayak kita kayak lepas tanggung jawab ya. Tapi kita bikin ada quality time. Bukan kuantitas, bukan seberapa sering kita ngobrol, bukan seberapa sering kita bertemu, tapi seberapa berkualitas ketika kita bertemu. Jadi sebisa mungkin ketika kita udah tutup laptop, ketika orang tua udah nggak kerja lagi, itu saatnya kita taruh gadget, ngobrol sama anak kita. Gimana nak, hari ini sekolahnya nak? Aduh capek banget ya, aku sebel. Nah, setiap keluhan anak itu adalah sinyal. Capeknya kenapa nak? Gitu. Aku sebel deh sama guru ini, emang guru itu kenapa nak? Nah, anak tuh seneng didengerin tuh seneng. Kayak kita aja kan kalau lagi kesel didengerin kayaknya udah selesaiin masalah ya, padahal belum kita kasih solusi gitu kan. Nah, kan itu sama anak kita. Kadang anak kita juga nggak butuh solusi dari kita, tapi dia butuh didengarkan. Karena dengan kita mendengarkan dan active listening, jadi kita mendengarkannya tuh pakai hati, nggak cuman ada kan orang dengerin main handphone, betul. Nah, ya udahlah gitu kan, ada kayak gitu ya. Itu nggak pakai hati, anak ngerasa ditolak walaupun sebenarnya kita ada. Nah, jadi quality time ini harus ada. Jadi ketika anak punya masalah, dia tahu bahwa saya bisa datang ke orang tua saya kapan aja karena orang tua saya mau mendengarkan, at least mendengarkan dulu. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana kita melihat perubahan anak. Nah, ini sinyal yang paling penting. Makanya kenapa kita suka bilang, aku tuh suka ngomong, kita harus mengenal karakter anak-anak kita. Karena kalau anak lagi stres ya, nggak bicara yang tinggi depresi sampai demotivation dulu, stres aja dulu langkah awal. Karakter berubah. Yang tadinya ceria, kok dia ngurung diri ya. Yang tadinya kalau ditanya satu, jawabnya banyak, kok sekarang jawabnya cuma 1-2 patah kata terus ketus ya. Nah, berarti itu sinyal ada yang disimpan sama anak kita. Nah, ini saatnya orang tua masuk. Jangan sampai kita terlambat taunya dan levelnya udah parah. Nah, jadi perubahan karakter anak kita itu adalah alarm pertama bagi orang tua untuk mendekati anaknya secara personal. Gitu. Nah, berbicara tentang mengenal siswa, mengenal anak kita gitu kan. Artinya kan kita juga perlu tahu apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh siswa. Kalau ini dari sisi pengajar gitu, pemerhati pendidikan Bu Mima kan betul ya Bu ya. Kita harus tahu ya Bu ya. Wants and needs-nya siswa itu seperti apa ya Bu ya, sehingga kita tahu sebagai guru pendamping mereka belajar itu tahu apa yang harus kita lakukan gitu ya setelah kita mengetahui tentang apa yang diinginkan dan mau oleh siswa. Benar ya Bu ya, seperti itu ya Bu ya? Itu penting, betul. Jadi kalau kalau kami itu kita juga menganggap bahwa kebutuhan dan keinginan kan antara keinginan needs and wants mungkin Mbak Intan lebih tahu itu suatu hal yang berbeda gitu ya. Nah, jadi untuk mengetahui betul-betul memang apa sih yang dibutuhkan, apa yang diinginkan, memang kami melakukan benar-benar melakukan survei gitu loh, Bu Ica. Jadi memang kalau di kelas pintar itu kita mengadakan survei tentang apa sih yang dibutuhkan oleh siswa, apa yang diinginkan oleh siswa. Nah, sebenarnya survei ini sih cukup relevan kalau kita lihat itu memang mereka itu siswa itu butuh materi pembelajaran itu yang memang yang lengkap. Mereka tuh ingin ketika misalnya mereka belajar tuh ada paketnya lengkap, jadi mereka bisa paham. Tapi selain itu mereka juga butuh variasi.
Karena kalau namanya juga siswa kalau lengkap tapi monoton itu aja bentuknya, mereka akhirnya bosan. Jadi mereka butuh variasi. Karena kalau bervariasi mereka itu kayak apa ya? Jadi kalau kita dapat kotak itu hadiah ini apa ya? Jadi mereka selalu menunggu-nunggu. Akhirnya mereka termotivasi untuk belajar. Jadi mereka yang mereka butuhkan itu memang seperti itu. Jadi materi yang lengkap, bervariasi dan relevan dengan kondisinya mereka atau konteksnya tuh dekat dengan mereka. Sesuatu yang ketika bicara mengenai apa sih, misalnya mengenai mengenai sekitar, misalnya apa sih yang mereka lagi suka, ya itu yang mereka ingin pembelajaran itu ingin dikemas seperti itu. Nah, selain itu bagi mereka juga materi pelajaran itu memang harus dibuat menarik, jadi mudah dipahami dan menarik. Jadi memang itu jadi oh ya ini harus lengkap, menarik kayak ya kalau yang seperti itu yang mereka butuhkan, dan tentunya variasi, menarik, lengkap itu yang mereka butuhkan. Jadi itu tantangannya buat kami gitu ya. Seperti apa sih, walaupun itu sebagai kalau sebagai kami penyedia solusi pembelajaran online, kami bersebut oh ya udah benar nih, kita arahnya udah benar gitu, bahwa memang siswa itu butuh variasi. Makanya kalau di kami itu memang kami berusaha untuk meng-cater kebutuhan dan keinginan siswa. Dengan cara apa? Siswa mau perlu apa? Mau butuh misalnya mereka ingin misalnya memahami suatu materi yang mereka ketinggalan. Oh, mereka bisa tuh lihat ke fitur guru, bisa cari gitu apa gitu loh. Dan mereka bisa mendengarkan kembali mungkin materi yang mereka kurang pahami. Tapi nggak semua anak itu mungkin butuh penjelasan yang lengkap. Mereka cuma butuh waktu. Ketika mungkin waktu di kelas mereka itu kehilangan kesempatan saat mau bertanya, waktunya udah habis, udah ketutup gitu sesinya misalnya. Ada satu pertanyaan yang mereka nggak tahu. Nah, itu kemana ya? Mereka butuh jawaban instan, misalnya cepat untuk menjawab pertanyaan itu, ya mereka bisa misalnya menggunakan fitur tanya gitu, ditanya, mereka bertanya mungkin di pagi-pagi itu udah buka, kita meng-cater kebutuhan siswa itu pagi-pagi jam 9 sampai jam 12 itu silakan monggo bertanya, dan juga di malam hari itu jam 6 sampai jam 9 mereka bisa bertanya, nanti langsung dijawab saat itu juga oleh guru-guru kami. Jadi memang ternyata siswa itu memang banyak yang mereka itu membutuhkan, mereka memang butuh pemahaman gitu loh. Dan mereka masih keinginan mereka untuk belajar, untuk walaupun dalam kondisi seperti itu masih cukup tinggi kalau saya lihat gitu. Tapi itu dia, kita harus melihat supaya mereka juga nggak drain model-model pembelajarannya atau variasi pembelajaran perlu kita pikirkan sehingga mereka tetap selalu bisa fokus, mereka selalu berasa bahwa oh kebutuhannya itu terpenuhi itu, Wica. Terpenuhi dalam tanya itu pun kan sesuai jawabannya dengan yang sesuai sama seperti yang guru di sekolah ajarkan ya Bu ya. Iya, tentunya seperti itu. Jadi mereka memang materi yang ditanyakan tuh materi yang memang diajarkan di sekolah. Nanti kita menjawabnya juga sesuai dengan kurikulum yang berlaku gitu. Jadi memang kadang-kadang ya memang siswa itu punya kesempatan untuk bertanya itu lebih dari satu kali. Jadi ya kita tahu nih bolak-balik siswa yang sama tuh bolak-balik oh iya nih dia di sini nih nanya terus nih gitu loh. Di pertanyaan ini muncul lagi nih nama ini misalnya, atau muncul orang-orang muncul ini gitu. Jadi memang ada orang-orang yang akhirnya jadi reguler, ada tuh muncul ya orang-orang yang memang baru-baru gitu. Jadi itu kesenangan kami bahwa ada juga nih yang memang mereka memang dengan kondisi seperti ini tetap semangat belajarnya gitu loh, dan ingin mencari tahu tentang apa yang ingin mereka pelajari gitu loh Bu Ica. Nggak cuma matematika aja kan Bu yang mereka tanya? Banyak Bu. Ya? Jadi soalnya matematika tuh mau pelajaran yang mengerikan gitu kan. Kalau kita lihat seperti itu tidak, kebetulan kami memang punya semua pelajaran yang diajarkan memang ada Bu Ica. Jadi memang kadang-kadang semua pelajaran itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, pendidikan kewarganegaraan tuh juga ada yang nanya, seni budaya, prakarya. Karena saya lihat memang mungkin di sekolah tuh memang juga guru-guru dengan kondisi seperti itu, guru-guru tuh nggak ada yang diutamakan pelajaran tertentu lebih diutamakan gitu. Tapi semua pelajaran memang berusaha untuk mencapai kompetensinya kepada siswanya, sehingga memang yang datang ke kami tuh semua pelajaran tuh masuk gitu loh. Jadi oh iya ya kalau kita mengira memang cuma itu aja, tapi ternyata banyak juga. Semua pelajaran itu memang rata-rata siswa tuh bertanya gitu. Dan itu dijawab oleh guru-guru ahli kami. Gitu. Jadi mereka memang nanti kalau biasanya guru-guru kami memang standby atau di saat-saat seperti itu, di saat sesi pagi itu jam 9 sampai jam 12 dan jam 6 sampai jam 1 mereka memang standby untuk menunggu pertanyaan siswa. Jadi memang begitu dibuka sesinya itu
menit pertama tuh langsung datang bertaburan itu. Jadi Oh, iya iya iya. sampai malam tuh masih siswa, kalau Hmm. apalagi kalau peaknya itu tiap hari malam tuh sampai jam 9, setengah 10 tuh masih ada yang belajar gitu. Oh, Kelihatannya karena pertanyaan masih masuk dan kami masih menjawab pertanyaan Bu Ica. itu gurunya nggak pusing jawabnya, Bu? Eh, Awal-awalnya mungkin ketika mendapat pertanyaan banyak itu nggak pusing sih enggak, cuma kita energinya mereka itu kayak sampai ke kita, mereka Ah, iya iya iya. energi bahwa mereka ada keinginan tahuan dan mereka Mm, ingin mm, mereka ingin dijawab gitu, mm, ada, mm, jadi itu timbal balik gitu loh, nggak mm, pusing sih mm. enggak, karena memang bidangnya di situ ya Bu Ica, kecuali yang Sesuai jawab. dengan bidangnya ya, Bu Betul, ya. kecuali yang nanti Ah, yang misalnya Bu Ica nanya, anaknya Bu Ica nanya matematika, yang jawab guru bahasa Indonesia, nah itu baru itu pusing. pusing. Ini sesuai ya, Bu ya. Guru matematika Disesuaikan gitu, menjawab iya. soal-soal matematika. Itu ya pusing baru kayak gitu. Saya juga kalau misalnya bukan itunya juga pusing nanti jawabnya. Kalau saya jawab pertanyaan Bu Intan, nanti saya juga Mbak Intan, saya malah pusing juga, bukan bidangnya. Bukan bidangnya. Ya, oke. Nih kayaknya kita udah hampir di ujung acara, tapi saya pengen minta sedikit closing statement nih dari Bu Intan dan Bu Mima. Mungkin Bu Intan terlebih dahulu, monggo. Ya, boleh. Makasih Mbak Ica dan Mbak Mima. Luar biasa ya, berarti anak-anak kita bayangkan tuh sebagaimana mereka excitednya belajar sampai jam 9 malam, setengah 10 masih ada pertanyaan ya, luar Iya, biasa iya. ya. Oke, kalau dari aku gini Bu Ica dan Bu Mima. Jadi anak-anak kita sekarang ini perlu kita pahami mereka mengalami masa yang sama sulitnya seperti kita orang tuanya gitu ya. Jadi tetap mereka harus dibantu, mereka harus dibimbing karena sebenarnya kita bukan hanya mendidik anak kita, tapi kita sebenarnya lagi mencetak generasi, ya kan? Karena mereka bisa jadi menjadi salah satu pemimpin di negara ini mungkin, atau mungkin mereka menjadi pemilik perusahaan atau orang-orang hebat di bidangnya masing-masing. Tapi tentunya bukan hanya sebatas kecerdasan saja, tapi tentunya kita harus tumbuhkan rasa empatinya, rasa simpatinya. Nah, inilah tugasnya orang tua untuk mengisi peran agar dia bisa menjadi manusia yang seutuhnya. Karena kalau cuma pinter, nggak ada simpatinya, nggak ada empatinya, nggak ada rasa asihnya, maka dia akan sama dengan yang namanya AI, ya kan, artificial intelligence itu kan. Nah, dia akan sama dengan robot. Robot pintar, tapi dia nggak punya empati. Nah, anak kita pintar, tapi dia harus punya empati. Empati itulah yang harus kita latih di rumah. Benar, pintar dan harus punya empati. Nah, gimana menurut Bu Mima sebagai closing statement, Bu? Oke, saya melihat bahwa PJJ ini memang setelah setahun saya melihat bahwa anak-anak kita itu mulai beradaptasi. Udah mereka mulai beradaptasi. Nah, kita melihat bahwa mereka itu keinginan belajarnya juga mulai tumbuh gitu. Dengan misalnya interaksi dengan layanan kami sebagai penyedia layanan pembelajaran online itu menerima banyak sekali misalnya aktivasi user baru yang ingin belajar. Jadi bahwa keinginan belajar itu tetap ada, tapi kita juga harus ingat bahwa supaya untuk memaintain, untuk memastikan, untuk menjaga fokusnya anak-anak, kita harus terus melakukan hal-hal yang baru sehingga mereka tetap fokus, tetap mereka bisa terbantukan. Dengan cara apa? Ya udah, apa yang mereka butuhkan, yang mereka inginkan, coba kita kita wujudkan. Jadi sebisa mungkin sebagai penyelenggara layanan pembelajaran online, kita juga mendukung pembelajaran siswa di sekolah dan juga mendukung orang tua untuk si siswa itu berhasil dalam pembelajarannya melalui banyak melalui fitur-fitur yang baru. Jadi terus kalau dari kita terus berinovasi, apa yang dibutuhkan oleh siswa, ayo mari kita lihat seperti apa inovasi-inovasinya sehingga mereka itu belajar itu no stress, no worries gitu loh. Ya. Jadi karena belajar itu supposed to be fun gitu. Belajar itu adalah suatu yang seumur hidup, sepanjang kita hidup. Jadi haruslah menyenangkan. Itu yang harus kita terus tanamkan dalam kita menyusun materi-materi pembelajaran. Gitu, Bica. Seru banget nih pembahasan kita hari ini. Ya semoga apa yang kita diskusikan ini bisa menjadi pencerahan bagi para siswa maupun orang tua nih yang masih menghadapi pembelajaran jarak jauh nih. Kita nggak tahu juga kapan akan selesai. Tapi paling tidak kita berharap apa yang kita bicarakan ini memberikan dampak yang positif bagi yang mendengarkan, bagi yang menonton kita semua, dan semoga pandemi COVID ini cepat berlalu.
Sekali lagi terima kasih kepada Bu Intan dan Ibu Mima atas waktunya untuk menjadi bagian podcast Telset hari ini. Sampai ketemu lagi di podcast Telset yang berikutnya. Selamat sore dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih. Terima kasih.